Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, kaum muslimin dimanapun berada, akramakumullah wa syarrafakumullah bilayali syahr Ramadan. Semoga kita semua diberikan kemuliaan, keberkahan di dalam bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Tatkala kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua huruf panggilan atau yang dikenal dengan harfun nida. Ya dan ayyuha. Kadang-kadang ya dipakai sendiri, ya Rasulullah, ya Habibullah. Terkadang ayyuha juga dipakai dengan sendiri. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, atau ayyuhal hadirun dan lain sebagainya. Dua huruf nida ini dipakai di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, yang kita artikan wahai orang-orang yang beriman. Kalimat orang-orang ini tentu di dalam Al-Quran ini tidak disebutkan, karena yang kita artikan alladzi itu yang, tapi orang-orang itu sebenarnya ada, akan tetapi dihilangkan. Jadi ya ayyuhan nasu alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ya ayyuhal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan bentuk ismul fa'il, yang memang bentuk ismul fa'il ini memberikan arti profesionalitas. Jadi orang-orang yang memang profesional. Artinya tatkala Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kerja yaitu fi'il madhi, ya ayyuhalladzina amanu, tapi tidak mengatakan ya ayyuhal mu'minun, bahwa orang yang memiliki iman, walaupun imannya itu sedikit, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadah puasa. Allah katakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalimat kataba kita tahu bahwa memiliki arti menulis. Artinya kutiba itu ditulis, sesuatu yang sudah ditulis, sudah mengikat. Orang-orang yang mengaku percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana puasa ini? Puasa ini tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, tidak disebutkan bulan suci Ramadannya. Bulan suci Ramadannya kemudian disebutkan oleh Allah di dalam dua ayat berikutnya, yaitu ayat 185 di dalam surah Al-Baqarah. Kalian diwajibkan untuk berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian.
orang-orang sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau dapatkan di kota Madinah adalah orang-orang Yahudi. Puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Berbeda dengan sholat. Artinya di tahun pertama Hijriah belum ada kewajiban untuk berpuasa. Tatkala diwajibkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa di bulan Muharram. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya, puasa yang pertama kali beliau lakukan bukan puasa Ramadan, tapi puasa Asyura di bulan Muharram. Karena beliau mendapatkan orang-orang Yahudi di bulan Muharram itu sedang mengerjakan ibadah puasa, karena alasan mereka bersyukur atas selamatnya Nabiullah Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Jadi yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya adalah puasa Asyura di bulan Muharram. Karena itulah yang didapatkan oleh beliau, sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ternyata beliau dapatkan orang-orang Yahudi sedang puasa Asyura di bulan Muharram. Nah, kemudian kebanyakan ahli tafsir berpendapat bukan praktiknya. Yang dicontoh dari umat sebelumnya itu bukan praktik puasanya, bukan Asyuranya. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tentang dasar kewajiban puasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian Allah katakan, faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi orang yang melihat bulan di bulan suci Ramadan, maka dia wajib untuk berpuasa. Kemudian maksud dan tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu la'allakum tattaqun, agar kalian ini senantiasa menjadi orang yang bertakwa, senantiasa menjauhi larangan Allah, senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena puasa. Kemudian ada orang yang berpendapat kalau puasa itu supaya kita bisa merasakan kesulitan, kelaparan yang dialami oleh orang-orang miskin. Itu untuk yang kaya. Padahal puasa sendiri yang kaya wajib puasa, dan yang miskin juga wajib puasa. Bagaimana untuk yang miskin? Seandainya hikmah dari puasa itu adalah supaya lebih bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin, kemudian hikmah apa yang didapatkan oleh orang miskin tatkala dia berpuasa? Jadi hikmahnya supaya kita terus bisa menjalankan perintah Allah dan juga bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekelumit tentang ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan puasa yang lain insya Allah akan kita bahas dalam video-video berikutnya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.